tempat ini yang kata orang-orang itu udah kayak masuk ke daerah yang gaib gitu. Jadi kayak pintu dunia lain lah ya ceritanya. Jam 1 jam 2-an malam itu di kamar aku tuh di atapnya tuh kayak kerasa benda tuh jatuh gedebuk. Selamat malam sobat-sobat komunikasi. Hari ini aku Charista, aku Farel. Kita di sini akan membawakan podcast tentang cerita horor yang ada di Gunung Slamet dan sekitarnya. Nah, nggak mungkin dong kita ngomong sendiri aja. Tentu kita punya narasumber yang akan menghibur kita di malam hari ini. Langsung aja kita panggil narasumber kita. gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik banget. Nah, di sini kan kita ada cerita tentang di Gunung Slamet. Yes, betul Nah, banget. cerita horornya itu kayak gimana aja sih? Oke, ini langsung aja nih. Iya, langsung aja. Sebelumnya perkenalan dulu iya. dong. Oke. Apa? Kamu duluan ya? Aku Raka. Aku Aeta. Jadi kita berdua ini suka banget sama hiking ya. Ya. Belakangan ini hobi kita tuh jadinya kayak suka berpetualangan lah. Kalau malam itu ya. Iya betul. Ya kalau kita hiking itu awal buat naik ke gunung itu tengah malam karena biar dapat sunrise. Jadi kita selalu ngejar sunrise Iya. karena kita pejuang tektok ya kan. Nggak pernah sih, mungkin belum aja sih mau camp itu belum sempet ya Ya kan. karena bawahnya juga banyak kan. Yes, ya. betul. Awal cerita kemarin banget kita habis daki ke Gunung Slamet. Ya betul banget. Terus kita itu lewat via Bambangan. Nah di base camp ya kayak biasa ya. Kalau kita udah sampai di base camp kita siap-siap dulu, prepare dulu, terus cek keperluan apa aja yang dibutuhin buat nanti di atas. Terus yang paling penting buat naik ke Gunung Slamet itu karena dingin banget pas malamnya, jadi kita harus membutuhkan yang namanya aku lupa namanya. Ini blanket apa ya? Emergency blanket. Itu dibutuhin banget buat apa ya namanya, biar kita nggak kedinginan. Kalau misal kita hipo, kita bisa gunain itu. Terus yang dibutuhkan berikutnya lagi itu senter. Karena kan kita dakinya malam, tengah malam ya, tengah pagi sekitar jam 12 malam, 11 malam. Karena Gunung Slamet itu kalau kita sampai puncak itu 6 jam buat sampai puncak, turunnya 6 jam lagi gitu. Setelah center kita juga butuh trekking pole karena kita wanita-wanita ya, jadi gak ada yang bantu buat ngeporterin kita gitu deh. Keren banget nih. Kita big applause to us. Again next, dari base camp kita udah persiapan, udah cek ini barang. Biasanya kan di listin tuh sama apa aja yang harus dibawa ke atas, nggak boleh ada yang ketinggalan gitu. Terus udah siap, sekitar jam 11-an ya kita daki ke Gunung Slamet. Kan pertama itu pos pertama itu ada pos Gembirung. Ya, Pondok Gembirung. Itu pos itu tuh terletak di udah sekitar 2000 mdpl lah ya. Jadi Gunung Slamet tuh base campnya udah tinggi mdpl-nya. Oke. Ya gitu. Terus masuk tuh di pos 1, jalannya masih landai lah ya, belum kayak yang terlalu sulit banget buat didaki. Lanjut, tadi kan udah di pos 1 di Pondok Gembirung ya. Terus lanjut di pos 2. Di pos 2 ini tuh kita makan waktu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Di sini tuh kita cuma istirahat aja sih, kayak makan, terus duduk-duduk, cerita-cerita. Terus Oh ya, itu kalian cuma berdua atau emang ikut rombongan lagi? kebetulan kita cuma berdua ya. Berdua. Karena kemarin Gunung Slamet pas liburan kebetulan lagi rame, jadi berdua aja pas lah, nggak perlu bawa teman-teman. Jadi kenalannya juga bakalan banyak karena pendaki-pendaki lain juga ramah banget kalau di apa ya, disapa gitu. Kalau nyapa tuh langsung kayak jawab gitu. Oke lanjut Rana, gimana dari pos 2 di Pondok Walang? Jadi dari pos 1 ini kita tuh makan waktu sekitar 1 sampai 2 jam.
Nah sampai pos 2 ini kita cuman istirahat, terus ya kayak makan, Ngobrol-ngobrol dikit lah di istirahat. sana. Oke, terus lanjutkan dari Pondok Walang pos 2 itu lanjut ke pos 3, namanya itu Pondok Cemara. Nah, Pondok Cemara itu pos yang udah mendekati, kalau kata-kata orang lah ya, mendekati ya dimana mau memasuki pintu goib gitu. Pintu goibnya itu sebenarnya dari pos 4, cuman kan kayak udah ada vibes-vibesnya gitu lah, vibes seremnya udah kayak mulai kerasa karena pas sampai di pos 3 itu udah sekitar jam berapa malam ya, Ra? Sekitar jam Jam 1:30 lah ya, sekitar gitulah, masih malam dini hari banget kan. Nah terus lanjut nih dari Pondok Cemara langsung nih masuk ke pos 4 yang dinamain Samaran tuh. Di situ tuh kata orang-orang dibilangnya itu kayak udah memasuki dunia lain lah ya, kayak dunia gaib karena banyak cerita-cerita mistis yang pernah terjadi di pos 4 itu. Jadi sebenarnya di gunung, misal nih ya kita nanti gunung, sebenarnya tuh kayak ya biasa-biasa aja, cuman kayak pikiran kita lah atau apapun itu. Jadi yang kayak membuat seru tuh di situnya. Pos 4 ini yang kata orang-orang itu udah ya masuk ke daerah yang gaib gitu. Jadi kayak pintu dunia lain lah ya ceritanya. Bahkan biasanya di kalau mendaki itu sampai ada apa sih namanya, omongan yang nggak boleh Ya bener banget, nggak boleh sampai ada omongan-omongan yang ceplas-ceplos lah ya gitu lah. Soalnya kan banyak banget orang-orang yang kayak asal ngomong di alam, sebenarnya tuh nggak boleh banget karena agak gimana ya, agak sakral ya, itu sakral, bener banget sakral. Ada nggak sih cerita yang pernah kamu alamin deh pas di pos 4 itu? Oke, di pos 4 coba Nara bisa jelasin ceritanya gimana kita pas daki di pos 4. Sebenarnya kita di pos 4 itu nggak aneh-aneh, cuma istirahat sebentar. Terus mungkin karena kita sempat dengar kalau pos 4 itu kedengaran mistis ya, jadi kita bawaannya ke kelas. Terus kita istirahatnya juga Nggak terlalu lama ya, soalnya kata orang-orang juga sebenarnya nggak boleh istirahat di pos 4 itu, terlalu lama tuh nggak boleh karena apalagi udah camp ya. gitu iya. Jadi itu bukan tempat camp lah ya, pos itu belum boleh didiriin tenda di pos 4. Oke, waktu kalian di pos 4 itu kalian cuma berdua atau ada rombongan lain? Sebenarnya ada ya rombongan Ada rombongan lain cuman nggak seramai itu ya, karena yang lainnya juga langsung laju ke pos berikutnya karena ngejar sunrise juga kan. Itu udah di pukul 2 jam 2 lebih kayak dari pos 3 tadi gitu. Lanjut kita naik ke pos 4. Pos 5 lagi ya, pos 5 bener, pos 5 itu nama posnya tuh Samyang Rangkah. ya, itu susah banget ya nama posnya. Pos Samyang. Iya, Samyang Rangkah. Di pos ini tuh ada sumber mata air yang bisa kita minum gitu. Karena biasanya kan udah mendaki kan kayak banyak yang kehabisan air minum. Yes, Jadi betul. langsung ambil tuh dari sumber air itu. Terus di jam-jam segini tuh udah kayak rawan hipo banget lah, karena udah dinginnya tuh udah mulai kerasa karena udah mulai tinggi juga kan di pos 5. Gitu deh, lanjut ke pos 6-nya. Namanya apa ya? Aku lupa. Namanya Samyang Jampang. Nah itu Samyang Jampang di pos 6. Sebenarnya kita nggak banyak istirahat di pos-pos ya, karena kita bener-bener tektok dan kita berdua ngejar sunrise buat sampai ke puncak. Jadi ya gitu deh, cepet-cepet gitu, paling yang ngemil sedikit, ngemil fitbar sama sosis Kenzler, terus Coki-coki. ya gitu lah ya. Ini nggak disponsori ya guys ya gitu deh. Lanjut ke pos 7. Pos 7 nama Kita sampai di situ
Oh iya, pos 7 namanya Samyang Kendit atau Kendit? Gitu lah ya guys. Iya. Gitu. Kita sampai di pos 7 itu sekitar jam berapa ya? Jam Tiga. jam 3 lebih lah ya. Lebih ya. Nah, terus di sini tuh udah trekkingnya tuh udah mulai susah. Kayak udah mulai banyak bebatuan sama banyak ranting-ranting, jadi harus hati-hati banget buat ngelihat jalurnya. Terus ini udah mau sampai puncak sih ya, karena di Gunung Slamet itu pos yang udah mendekati puncak itu sampai pos 9. Jadi pos banyak ya pastinya. iya lumayan, karena kita menempuh sekitar 6 jam perjalanan Iya. buat naik ke puncak. Dan kebetulan tuh pos ini tuh pos terakhir buat diriin tenda di Gunung Slamet itu. Gak boleh yang di atas-atas lagi Iya, karena boleh. rawan badai. Iya, Iya. betul. Oke. Lanjut lah ya, lanjut aja kali ya di pos 8-nya. Ya kan pos Iya, 8 pos namanya 8. apa? Iya. Sampai di Jepang. Iya, Samyang Jampang. Namanya agak kembar gitu ya, dari pos 5 sampai pos 8 kemarin tuh Samyang jadi lapar. Di sini tuh Udah udah Samyang. di sini tuh nggak ada tenda sama sekali. Jadi bener-bener kita harus apa ya ngejar waktu juga. Iya, betul. Karena kemarin juga posisinya apa ya, cuacanya nggak bisa diprediksi lah ya, biasanya tiba-tiba hujan, gerimis, takutnya tuh badai, jadi kita kayak cepat-cepat aja lah ya di pos, nggak begitu lama gitu. Dan terakhir kita sampai di pos 9, yang pos 9 itu namanya apa ya, nah kemarin pos 9 Pos Pelawangan. ya, di pos Pelawangan itu kita sempat istirahat sebentar aja lah ya di situ. Iya, sebelum sama minum, karena butuh banget minum sih kalau puncak, butuh banget yang namanya air mineral. Oke, setelah dari pos 9 ini nih kita naik ke puncak dan pas banget. Ternyata cuacanya tuh cukup mendukung lah ya, jadi kita sempat lihat sunrise sebentar doang, karena pas kita turun ternyata hujan ya kan. Pas turun tuh kebetulan banget kena hujan, tapi yang penting di atas di puncak kita udah dapet view Jawa Tengah gitu. Keren banget. Nih, terus aku ada pertanyaan deh. Akhir-akhir ini di Purwokerto nih, yang dikenal beda kabupaten, beda kecamatan, beda cuaca. Di Purwokerto tuh kan sering banget kayak cuacanya nggak jelas. Kadang sore tuh hujan, terus malamnya panas gitu kan. Kayak apa sih yang ngebuat kalian itu mutusin buat aku mau hiking berdua gitu? Sebenarnya karena kita Hobi aja ya. hobi baru buat mendaki gunung gitu sih. Jadi kayak kita kepengen banget lah nyelesain gunung yang ada di Jawa Tengah. Kayak semisal kemarin kita kan baru ke Slamet, tapi sebelum ke Slamet kita udah ke Perahu, Bismo, terus Kembang. Nah, di Kembang juga tuh cerita mistisnya lebih banyak di Kembang. Sama di Dieng itu ada yang namanya, aku lupa tuh, yang si kuning itu tau nggak? Yang buat tempat sunrise. Intinya tuh destinasi wisata sih, bukan gunung. Tapi di situ aku sempet ngerasain hal mistis. Kita ke tempat puncaknya sunrise di si kuning Dieng, itu destinasi di Wonosobo Dieng ya guys. Nah itu tuh aku ngerasa pas lagi naik tangga, kan aku pegang ini nih, apa sih namanya yang tiang tangga itu pegangannya, itu emang pas di pinggiran tangga pegangan itu udah full tumbuhan kayak apa ya, pepohonan yang lebat-lebat, Akar-akar menjarat gitu. iya, karena menjarat gitu. Terus pohonnya tuh tinggi-tinggi lah ya. Terus pas aku megang tuh kayak tangan rasanya anget, ada yang nyentuh, tapi ternyata nggak ada. Aku kayak teman-teman aku rame di belakang aku, tapi ya ternyata nggak ada. Tapi setelah itu jadinya aku kan kayak bertanya-tanya gitu ya, pas langsung di mobil tuh pas habis dari sunrise sama teman-teman aku ceritanya, tapi pas udah nggak di tempatnya ya, karena takutnya gimana gitu. Jadi pas udah di mobil itu aku sempat cerita ke teman-teman kan, beberapa teman
kayak ngerasa sesuatu yang aneh gitu pas lagi mau naik ke tempat sunrise itu. Nah ternyata bener tuh pas sudah sampai rumah tuh kayak drop, kayak panas tapi nggak sakit, tahu gitu lah ya yang ngerasa gitu. Pernah nggak sih ngerasain gitu lah kamu? Pernah sih. Gitu deh. Pas cerita mistisnya tuh di situ. Sebenarnya ada lagi, cuma tuh cerita lagi aja. Kayak publik nih. Udah ya, udahin aja. Oke, jadi itu tuh yang cerita di si kuning. Lara mau cerita nggak yang guru wow? Enggak sih, sebenarnya itu nggak perlu diceritain. Aku tuh sebenarnya ada cerita, cuman itu bukan menyangkut gunung. Dan itu mungkin menyangkut ini sih kayak santet gitu. Jadi kemarin banget pas lebaran Idul Fitri ini tahun 2005, ini kan aku sempat tiduran ke Jawa Timur di daerah Kediri namanya. Nah, jadi di situ aku ada rumah itu jarang ditempatin ya. Kebetulan juga rumah itu bener-bener luas, besar, halamannya gede. Nah, di situ jadi itu kan habis sholat tahajud, aku, ibu, terus ayah sama kakak-kakakku yang lain tuh habis tahajud tuh kita kan masih di musola, sedangkan ibu tuh beresin buffet gitu yang di atas apa tuh namanya televisi. Nah karena jarang dicek, betul kita pulangnya setahun sekali, ibu tuh nemu kayak semacam guci kecil itu dibungkus kain mori. Nah kain mori ini tuh dililitin tali, aku lupa nama talinya apa, tapi tuh dari Bali gitu lagi. Nah pas diikat itu tuh atasnya ada pocongnya. Pokoknya tuh dililitin tuh pakai kain, bukan kain apa, benang yang warna-warni yang ada merah, ya semacam bola gitu deh, dari Bali. Dan itu tuh lilitannya tuh bener-bener rapih, kayak di itu tuh niat banget gitu deh. Sebenarnya awalnya tuh nggak mikir-mikir bakal apa ya, kayak nggak mikir itu kiriman ya atau apa itu, tapi pas dibuka isinya tuh ada ini dulu plastik, terus ada dalamnya tuh ada kayak rempah-rempah, ada kaca, serpihan kaca, tanah kuburan, rambut, sama apa ya? Apa sih namanya, lupa lagi. Ya, itu Itu ya. Nah, dari situ ayah tuh langsung hubungin beberapa ustadz kan. Kalau nggak salah tuh 5 atau berapa? Iya 5. Nah dari 5 ustadz ini tuh bilang katanya suruh hilangin atau dibakar gitu kan, aku dibakar. Tapi jangan di daerah rumah aku. Nah jadi akhirnya kita tuh ke rumah Mbah. Nah rumah Mbah tuh kan depannya kan ada lahan luas, itu tuh kayak bukan kebun sih, kayak lebih ke, kalian tahu ini gak sih yang tebu-tebu gitu. Jadi di situ bakarnya tuh di situ. Nah di situ ayah itu sempat nanya ke supir ayah, bukan nanya sih, kayak ngasih tahu ini di rumah saya tuh ada kiriman gini. Terus kata supirnya ngajak gini, langsung bilang kayak di caps lock gitu, tau kan, kayak jangan dibakar, terus pakai pentung-pentung gitu. Terus ayah tuh nanya maksudnya apa ya, kenapa, sedangkan 5 ustadz ini tuh udah ngasih tahu kalau harus dibakar. Nah jadi kita tuh kayak heran gitu kan, kenapa nggak boleh dibakar, sedangkan ustadz aja ngomong itu suruh dibakar. Nah kata ustadz ini kalau misalnya mau tahu siapa pengirimnya, tunggu aja siapa yang bakal sakit di sekitaran 2 minggu ini. Nah tapi sempat dapat berita kalau apa sih namanya, kalau misalnya lurah itu kayak sempet sakit gitu loh. Jadi ayah itu langsung kayak mungkin salah paham ya, kan itu kan supirnya kan yang bilang jangan dibakar. Nah tapi kan malahan Pak Lurahnya sendiri yang sakit. Tapi juga bingung kan, jadi kayak sebenarnya ini siapa yang ngirim, terus belum ketahuan juga sampai sekarang. Mungkin orang yang sakit itu diem ya, ngejauh dari ayah. Jadi sampai sekarang belum tahu siapa yang ngirim. Oke.
Terus supirnya masih kontrak kerja dengan keluarga kamu atau enggak? Sebenarnya udah jarang berhubungan sih, soalnya kan kalau misalnya supir ayah tuh kayak misalnya di Jawa Tengah beda-beda, terus Jawa Timur beda gitu. Oke. Jadi host boleh cerita nggak sih? Boleh. Oke. Oke, jadi aku tuh ada cerita serupa juga nimpa sama keluarga aku. Jadi rumah aku itu kan di Cilacap ya, di Pesugihan. Nah, itu tuh tempatnya kayak yang nggak perkotaan banget sih, lebih ke belosokan aja ya. Nah, jam 1 jam 2 malam itu di kamar aku tuh di atapnya tuh kayak kerasa benda tuh jatuh gedebuk keras banget sampai kayak hamster aku aja bangun. Sampai hamster aku tuh aja kayak kaget gitu kan. Nah, mama aku tuh kan langsung kayak panik kan, langsung datang ke kamar aku karena emang inti suaranya itu ada di atap kamar aku. Terus habis itu mama aku datang sama ayah aku, terus habis itu kayak nggak tahu itu apa. Mama aku kira aku jatuh dari tempat tidur kan, karena aku emang orangnya kalau tidur tuh nakal gitu kan. Nah akhirnya siangnya itu tuh mama aku tuh manggil tukang kebun, karena emang biasanya di rumah tuh ada tukang kebunnya gitu buat ngurusin kebun-kebun gitu kan. Nah minta tolong lah si ayah itu ke tukang kebunnya, Pak tolong atasnya dicekin. Nah waktu atapnya dicekin, ternyata ada bongkahan kayu besar gede banget kayak patahan kayu gitu. Tapi dia tuh kayak bekas dibakar dan ada lapuk, terus dalamnya tuh ada belatungnya kayak. Terus kan kita bingung kan, kayak rumah nggak ada yang bolong, kalau ada kemasukan benda sebesar itu pasti kan ada kerusakan di rumah gitu kan. Tapi nggak ada. Terus habis itu manggil ustadz juga, iya betul sampai 5 ustadz, aku juga. Terus habis itu sama ustadznya disuruh dibakar, tapi di pantai. Karena di Cilacap itu kan dekat banget sama pantai selatan kan. Terus disuruhnya bakar di Nusa Kambangan. Terus habis itu ya udah habis dibakar, terus kita kayak masih bingung kan yang ngirim itu siapa, karena jujur kita tuh nggak punya masalah sama orang lain. Nah habis itu setelah kayunya dibakar, sebulan kemudian tetangga aku ada yang meninggal. Terus meninggalnya tuh gara-gara kayak tiba-tiba aja kayak orang lagi duduk terus tiba-tiba meninggal gitu. Biasanya kayak gitu orang-orang ini nggak sih hidup Gitu. Oke deh, back off the topic kali ya, ke gunung lagi. Jadi kita ini udah sering, sebelum ke Selamat kita udah sering naik ke sebelum Selamat tuh kita pernah naik ke gunungnya Bismo, Perahu, Kembang, terus ke Merbabu ya, Lawu. Itu kan di Jawa Tengah lah ya. Nah, menurut aku tuh gunung yang paling serem buat dikunjungin dan tersulit didaki untuk pemula itu Kembang. Padahal Kembang itu nggak terlalu tinggi DPL-nya dan itu tuh ya kayak landai tapi nggak landai gitu lah. Jadi kayak mirip-mirip sulit-sulit susah daki untuk pemula gitu deh guys. Terus sama orang-orang juga, Gunung Kembang ini kan gunung terbersih di Jawa Tengah nih ya. Jadi semua list-listan itu nggak boleh sampai ada yang tertinggal kayak list sampah bawaan kita. Nah terus tuh di Gunung Kembang ini itu juga gunung angker karena melewati kuburan. Jadi kayak muterin kuburan lah ya, buat naik ke puncaknya itu kita ngelewatin kuburan. Terus sempat juga ada patung Buddha gitu lah ya, yang kayak persembahan gitu. Itu cukup seru juga sih. Gitu deh di Gunung Kembang itu. Tuh kamu punya pengalaman pribadi soal Gunung Kembang itu nggak? Sejauh ini sih belum pernah ya, paling yang cuma tadi tuh Bukit Si Kuning Sunrise gitu. Kalau Gunung Si Kuning sih aman-aman aja sih, karena pas naiknya itu kita karena pendek juga kan, jadi naiknya kita pagi jam 7-6, jam 6 udah cerah. Jadi kita naiknya bukan di jam dini hari lah. Gitu deh.
Nah, dari kita bertiga ini kan kita udah punya pengalaman mistis pribadi ya. Bener. Udah sama-sama ceritain gimana kejadiannya, gimana apa sih yang buat khawatir dan lain sebagainya. Nah, kita masih punya satu personil nih yang belum kita tanyain dari tadi dan belum menceritakan kisah-kisahnya. Kalau boleh tahu, Farah punya cerita mistis pribadi atau cerita yang mungkin gak mengenakan tidak ya? Nah, itu dia. Nah, sebenarnya aku belum pernah ngerasain sendiri. Cuma teman-teman kosku yang sering banget ngerasain ini. Dari kamarku itu katanya sering ada yang ngetok-ngetok tembok gitu lah. Padahal di dalamnya gak ada orang. Biasanya aku lagi pulang tuh, teman-teman kan saya. Siapa sih yang di kamarmu ini bisik banget gitu. Nah itu tuh udah 3 kali selama baru semester ini ada 3 kali kejadian itu. Nah terus pernah juga di suatu malam itu mati lampu kan. Aku lagi sama teman kosku di depan kamar nongkrong bareng. Tiba-tiba tuh ada satu teman kosku yang langsung lompat masuk kamar. Itu katanya kan dari kosku kan jadi ini kan gerbang terus kamar kanan kiri terus ada tangga kan. Nah katanya ada yang lompat dari bawah ke atas. Terus dia lompat tinggi banget gitu loh. Nah itu katanya ada yang lompat kan. Aku kan nggak tahu. Aku cuma ngecek. Ternyata emang gak ada apa-apa. Tapi dia bilang itu ada putih-putih itu apa nggak tahu gitu. Nah, mungkin aku gitu doang sih, aku nggak ada cerita lain. Ya, mungkin aku kan baik ya kalau pernah dia. Oke, siap. Siap. Ada niatan pindah kos nggak? Nah, itu. Enggak sih, karena aku nggak diganggu mah nggak apa-apa. Oke. Rajin ini ya, rajin beribadah. Iya, jelas. Mantap. Keren banget guys. Mungkin dari kita narasumber gitu aja sih tentang cerita-cerita gunung dan cerita-cerita lainnya kita. Oke, mungkin suka aja buat hari ini ya, karena kita udah bahas cerita masing-masing, terus banyak urban legend yang pernah kita ceritain, pernah kita rasain, maaf. Nah, dari itu kita pamit undur diri. Terima kasih teman-teman. Bye, Sampai guys. ketemu di episode selanjutnya. Audio Jungle.